Halo guys, halo sahabat di rumah ya dimanapun yang berada. Kalian pilih mana nih? Pilih jadi orang kaya atau menjadi orang miskin? Kaya itu seperti apa guys? Kaya itu kekayaan banyak, contohnya banyak uang, mobil mewah atau rumah megah. Tidak, jadi kita jadi ukurannya itu standar orang kaya. Lantas kaya itu seperti apa ya? Dalam keuangan pribadi, kaya adalah kondisi ketika jumlah aset lebih gede dibandingkan utang. Ini yang disebut kekayaan bersih. Nah, misalnya nih, ketika kita memiliki total aset 5M, namun juga ada utang 6M, artinya tidak memiliki kekayaan yang bersih. Nah, ya kan? Em, Lantas, kaya itu banyak nih orang-orang yang bingung mau caranya itu jadi orang kaya tuh jadi apa nih. Contohnya nih ya, kadang-kadang kita tuh berpikir nih, pengen kaya seperti Raffi Ahmad, Baim Wong, Atta atau Eric Mais. Tapi kadang-kadang tuh kalau kita pengen jadi kayak Raffi Ahmad itu ya, dia tuh pengusaha, dia punya pengusaha, pemilik grup atau ya, dia punya konten YouTube juga, tapi isi kontennya itu tentang keluarganya. Eh, kalau kalau Baim Wong itu dia menghasilkan lebih lebih tinggi, dia konten, contohnya dia bikin konten prank itu dia. Kalau yang penghasilannya itu lebih tinggi, tidak lebih kecil, banyak duitnya. Apalagi nih, Atta nih, kalau Atta nih jangan ditanya. Atta ini sama kayak Raffi Ahmad. Nah, Atta ini sama kayak Raffi Ahmad. Dia punya pemilik grup, dia pengusaha, penyanyi, dia pembawa acara juga, dia banyak program TV di sana. Sama dia kayak Raffi Ahmad juga dia. Nah, tapi kalau yang Eric Mais ini, um, Eric Mais ini dia merupakan pengusaha, penemu atau toko bisnis. Kalian masih kenal dengan uang ini? Ini namanya Eric Mais, yaitu pengusaha, penemu dan toko bisnis dari Amerika Serikat. Dia merupakan pendiri CTO dan CO sepasang CO dan Asetek. Waldusi Texia INC, pendiri The Boring Company dan juga pendiri dan OpenAI dengan pendapatan yang diperkirakan Eric Mais 240 M sampai April 2022. Mas itu ada ruang kaya di dunia, jangan main guys. Pengusaha juga, pengusaha teknologi. Uh, uh, atau juga dia tuh kuliah di kalian tahu dia kuliah di mana? Dia kuliah di perdagangan. Dia di Quiz School of Business selama 2 tahun guys. Ya, Mas ini mendapatkan jasa sarjana guys, ekonomi itu. Kalau saya kan kayak ekonomi akuntansi. Perdagangan, pasti jualan kan, perdagangan dari The Waters School of the Universities of Amerika Serikat. Selanjutnya dia tuh kuliah lagi di studi fisika ke Universitas Stanford Inggris pada tahun 1995. Dia mengikuti kelas selama 2 hari guys, melanjutkan karirnya dan mendirikan Mais juga berperan dalam berdirinya Pine. Memiliki 3 kewarganegaraan. Dia memiliki 3 kewarganegaraan, yaitu Afrika Selatan, Kanada, dan Amerika Serikat, guys. Jadi, kalau kalian pengen jadi kayak Raffi Ahmad, Baim Wong, Atta, atau Erang Mais, contohilah mereka berdua. Dia itu adalah seorang kaya. Nah, selanjutnya nih, yang memilih miskin nih. Siapa nih? Miskin nih. Nah, kadang-kadang nih wong miskin nih anak-anak nih. Anak-anak seusia di bawah. Dia ini, anak-anak ini kan dia tuh jualan. Jualan atau ada jualan tuh pengamen.
mengamen dia untuk apa dia menghasilkan uang untuk makan sendiri di rumah. Beda orang kaya itu dia dapat duit sendiri, dia buka pengusaha, PNS, jabatan. Kalau wong miskin anak-anak usia di bawah kita SMP, dia belum ada biaya, kita bingung mau nyari uang di mana, atau jualan aja lah supaya anak-anak ini lebih mendapatkan uang. Penghasilannya tidak terlalu gede, tapi 10.000, 5.000 dapatkan bisa untuk beli makanan. Nah, itulah untuk miskin itu. Jadi berapa persen ya orang miskin di Indonesia tahun 2023, tapi juga menurun pada tahun 2022. Nah, sementara persentase penduduk miskin pedesaan pada Maret 2023 itu sebesar 12,22%. Menurut dibandingkan dengan September 2022 itu sebesar 12,36%. Itu lebih menurun itu. Nah, dibandingkan dengan 12,22 itu lebih naik. Penduduk pedesaan. Berapa pendapatan miskin di Indonesia? Hidup di Indonesia ada dengan penghasilan di bawah 600 kapital bulan, sudah dipastikan Anda masuk ke dalam kategori miskin. Nah, kadang-kadang kita tuh pengen menjadi wong miskin, tiba-tiba menjadi wong kaya. Apa sih rahasianya menjadi wong kaya? Ya, pertama tuh kita rajin sholat, rajin menabung. Kalau saya nih ya, pribadi saya menabung duit dari SD. Saya tuh kepikiran nih mau nabung apa ya, duit aja lah, siapa tahu nanti pas dewasa saya nabung duit waktu di SD masih ada, saya simpan duitnya, pas lah dewasa duitnya sudah dikumpulkan untuk beli apa ya guys, untuk beli HP ya kan, untuk beli laptop, untuk kuliah ya, untuk biaya untuk kuliah, untuk dan semuanya lah guys. Jadi miskin itu di Indonesia tuh lebih banyak ya. Kadang-kadang miskin itu gak cuma dewasa anak-anak, tapi yang kakek, nenek, yang tua, yang bapak-bapak, pemurung, anak nenek jualan. Dibanding dengan wong kaya sama nenek-nenek, kakek-kakek berduit, dia pengusaha, anaknya pengusaha, dan kita pengusaha juga. Kita saling mengikuti lah tentang keberadaan nenek-nenek yang itu tadi. Kita tidak boleh menganggap remeh kepada wong miskin tadi. Ya tak? Kita saling membantu. Kalau dia lewat, dikasih apa? Duit. Untuk siapa? Untuk yang miskin tadi. Enggak. Contoh anak-anak jualannya tuh kita belilah. Contohnya jualan tisu. Untuk apa? Dan untuk biaya makanan untuk sekolah kita kasih, kita beli tisu. Kasih aja tuh duitnya. Bisa sosok. Dia jualan kan belum laku, jadi duitnya dikasih ke dia untuk dia jajan, kasih anak-anak gitu. Itulah wong kaya ketemu wong miskin. Wong kaya ketemu wong miskin. Wong kaya ketemu wong miskin, diapain? Yang pertama, yang disombongkan. Tidak. Jangan menganggap remeh, ya kan? Itu kata saya. Kasih